Tanggal 4 Agustus 2020, dunia dikejutkan oleh sebuah ledakan dahsyat di pelabuhan Beirut, Lebanon. Ledakan ini menghancurkan sebagian besar kota, menewaskan lebih dari 200 orang, melukai ribuan lainnya, dan menyebabkan kerusakan senilai miliaran dolar. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan ledakan ini? Bagaimana struktur bangunan di sekitar pelabuhan bisa hancur seketika? Dan bagaimana kondisi geologis tanah di daerah ini ikut memengaruhi dampaknya? Ledakan Beirut terjadi di sebuah gudang di pelabuhan Beirut yang menyimpan 2.750 ton amonium nitrat. Bahan ini disimpan selama lebih dari 6 tahun tanpa pengamanan yang memadai. Amonium nitrat adalah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai pupuk, tapi juga sangat eksplosif jika terkena panas atau terbakar. Sumber awal dari ledakan adalah api kecil yang diduga berasal dari percikan las atau korsleting di gudang yang juga menyimpan petasan. Api ini menjalar ke amonium nitrat dan memicu ledakan utama. Ledakan ini setara dengan sekitar 1,1 kiloton TNT, hampir sepersepuluh kekuatan bom atom Hiroshima. Pelabuhan Beirut adalah salah satu pelabuhan utama di Mediterania. Gudang tempat penyimpanan amonium nitrat dikenal sebagai Hangar 12. Bangunan ini adalah struktur beton bertulang sederhana yang dibangun untuk keperluan logistik, tanpa sistem proteksi bahan berbahaya. Sayangnya, struktur Hangar 12 tidak dirancang untuk menyimpan bahan eksplosif, apalagi dalam jumlah sebesar itu. Tidak ada sistem ventilasi, sprinkler, atau dinding pelindung ledakan, blast wall, yang bisa mengarahkan gelombang ledakan ke arah aman. Selain itu, banyak bangunan lain di sekitarnya, termasuk pelabuhan, kantor, dan perumahan, merupakan bangunan tua yang tidak memiliki sistem tahan ledakan atau bahkan tahan gempa. Beirut terletak di pesisir Laut Mediterania, di atas formasi geologi yang didominasi oleh tanah aluvial dan batuan kapur. Tanah ini relatif lunak dan kurang stabil terhadap getaran dan tekanan besar. Ketika ledakan terjadi, gelombang kejut menyebar dengan sangat cepat melalui tanah lunak ini, yang memperbesar efek kerusakan hingga radius lebih dari 10 km. Banyak bangunan mengalami kerusakan struktural parah bukan hanya karena tekanan udara dari ledakan, tapi juga karena getaran tanah yang intens. Ledakan ini adalah contoh nyata dari kelalaian manajemen bahan berbahaya. Seharusnya, penyimpanan amonium nitrat mematuhi standar internasional seperti 1. Pemisahan zona bahaya, tidak boleh disimpan dekat area publik atau permukiman. 2. Ventilasi dan suhu stabil, untuk mencegah pemanasan. 3. Penyimpanan dalam kontainer tahan ledakan, seperti silo baja bawah tanah. 4. Monitoring suhu dan sensor gas, untuk deteksi dini. 5. Pembuangan limbah bahan kimia secara berkala. Ledakan Beirut adalah tragedi yang menyedihkan, tapi juga pelajaran penting bagi dunia, khususnya dalam dunia teknik sipil, manajemen bahan kimia, dan tata kota. Kita belajar bahwa desain struktur harus mempertimbangkan risiko-risiko ekstrim, dan bahwa manajemen keamanan bukan hanya soal aturan, tapi soal menyelamatkan nyawa. Semoga tragedi ini tidak terulang lagi, dan menjadi motivasi untuk perencanaan kota yang lebih aman dan bertanggung jawab. Kalau kamu tertarik dengan topik teknik sipil, struktur bangunan, dan peristiwa-peristiwa besar dunia, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.